Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali di perkuliahan materi pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, saya mohon maaf baru sempat mengupload dan baru sempat mengisi kuliah karena memang ini tuh kemarin ada edaran dari rektor bahwa mahasiswa-mahasiswa yang angkatan 2013 ya, artinya sudah 7 tahun ya, itu akan kena DO. Jadi bagi dosen-dosen yang mempunyai bimbingan skripsi untuk segera menyelesaikan, dan saya salah satunya. Jadi harus sedikit agak fokus, tapi insya Allah minggu ini terakhir. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita bahwa materi pembelajaran bahasa Indonesia itu intinya adalah bagaimana mengkaji muatan materi bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik ya, baik itu muatan teks fiksi, teks non fiksi maupun teks fiksi sampai dalam tahap struktur pembentuk teksnya. Begitu teman-teman. Nah, saudara-saudara sekalian, video ini nanti bisa dilihat di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kemudian materi PPT sebetulnya sudah saya sampaikan di e-learning, tinggal ada download, tapi untuk bisa paham penjelasannya bisa dilihat di video saya ini. Baik teman-teman, saya akan share ada 2 materi sebetulnya tentang materi sastra ya. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang materi kebahasaan ya, bagaimana struktur pembentuk teks fiksi dan seterusnya itu ya. Untuk minggu ini dan mungkin 2 minggu ke depan kita akan berbicara tentang materi sastra for primary school untuk sekolah dasar. Nah, sastra sekolah dasar itu seperti apa sih? Kita lihat tampilan berikut ini. Nah, ya, saya juga mohon maaf teman-teman belum sempat mengoreksi hasil ujian Anda karena memang belum sempat ya, banyak sekali yang harus dikerjakan, ngantri. Insya Allah nanti saya kerjakan. Oke teman-teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa materi sastra untuk anak SD itu sedikit berbeda dengan SMP maupun SMA. Artinya berbedanya itu bukan dari sisi yang dipelajari, bukan, tetapi kedalaman ya, kedalamannya. Kalau SMA mungkin tidak hanya sekedar apresiasi dan tapi dia juga mulai mengkritik ya, membuat kritikan terhadap sastra, memproduksi, mengaplikasi sastra itu. Tapi kalau anak SD cukup mengapresiasi sebetulnya. Kreasi itu nanti di sekolah kelas 6, kelas tinggi itu nanti mulai berkreasi. Baik teman-teman sekalian, bisa diperhatikan ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, bisa Anda pahami bahwa sastra anak dengan sastra dewasa itu beda. Yang membedakan apa? Kontennya. Intinya begitu. Pantun sama-sama pantun, puisi sama-sama puisi. Hanya saja konten. Kalau Anda baca konten-konten sastra anak itu kan memang cirinya apa sih? Pesan moral ya, tentang kehidupan sehari-hari, pesan moral anak. Yang kedua, cerita berdasarkan imajinasi si anak. Jangan diceritakan misalnya membuat sastra anak ya, tapi temanya dialova atau temanya supernova. Enggak tahu ya supernova itu, supernova karyanya Dewi Lestari itu sastra tingkat tinggi. Anak sih nggak paham supernova itu apa. Anda belum tahu supernova ya, tahunya dialova. Dialova itu juga ada maksudnya. Ya, oke. Jadi yang utama tadi apa? Pesan moralnya. Pesan moral sesuai dengan kehidupan sehari-hari, persahabatan. Nggak mungkin anak kecil percintaan seperti Romeo and Juliet itu. Bagaimana dia persahabatan, pertemanan, pendidikan, itu lebih ke sana. Kemudian yang kedua, cirinya adalah hakikat sastra anak itu kontennya.
sesuai dengan imajinasi anak. Ya, jangan dimainkan ke konten-konten yang dewasa itu perlu pada sisi vulgaran, tidak sih? Cara pemikirannya juga perlu. Cara pemikirannya juga perlu. Pemikiran anak dan pemikiran orang dewasa itu kan simple. Kalau anak itu kan simple. Contoh novel Siti Nurbaya, atau Anda pernah baca novel apa? Novel Raditya Dika mungkin ya. Anda baca novelnya Raditya Dika, Anda bisa ketawa. Tapi anak saya yang SD itu, kelas 4 SD, mau baca novelnya Raditya Dika, belum tentu dia bisa ketawa. Karena memang ya kontennya bukan konten anak-anak, itu konten dewasa, remaja dewasa gitu kan. Dimana dia pengalaman hidupnya sudah lebih lama. Kemudian yang ketiga, penggunaan diksi. Ya, diksi itu apa? Gaya bahasa atau pilihan kata. Jadi kalau mengajar pun nanti teman-teman, ini juga pesan saya kemarin pembimbing PPL untuk mahasiswa PPG itu, saya agak mosok hari ini kita akan mempresentasikan kata presentasi. Kelas 2 kita berbicara mengapresiasi puisi. KD-nya memang betul. KD-nya memang betul. KD-nya adalah apresiasi puisi, tapi you know what, kamu tahu apa itu guru, KD indikatornya diperuntukkan untuk guru. Tapi ketika disampaikan ke siswa, ya jangan. Anak-anak, hari ini kita akan mengapresiasi karya sastra. Ayo mumet ya. Maka perlu diksi yang terbentuk anak itu. Karena kosakata yang dikuasai terbatas. Itu teman-teman. Jadi hakikatnya meliputi penulisan kreatif itu Anda bisa baca sendiri. Kemudian apresiasi sastra. Apresiasi sastra itu yang namanya mengapresiasi itu kan menilai, penghargaan, itu sama lagi mengkritik, oke, boleh, menikmati ya boleh, menikmati namanya mengapresiasi, boleh. Nah, semuanya itu kan kegiatan reseptif. Kenapa reseptif? Karena menyerap informasi karya sastra, ya, dengan cara mendengarkan, menyaksikan, membaca. Ya kan, membaca novel. Nah, mungkin Anda kalau pernah membaca novelnya Raditya Dika itu, Anda baca novel sendiri tapi bisa ketawa sendiri. Novelnya Terelie, ya, Anda baca bisa menangis sendiri. Ya, Anda mendengarkan sandiwara radio juga bisa menangis sendiri. Menyaksikan pementasan drama, mungkin Anda belum pernah nonton teater ya, sekali-sekali nontonlah teater. Nanti kalau pandemi sudah selesai, yang di TBY itu Taman Budaya Yogyakarta, silakan sekali-sekali Anda nonton bahwa sebuah karya sastra itu bisa bagus kalau kita itu paham dan menerima apresiasinya, bukan menolak. Jadi sastra itu, kalau menurut Rivater ya, bahwa sastra itu adalah gubahan dari alam. Sastra itu gubahan dari alam. Yang namanya gubahan itu kan gambaran ya, atau metafora dari alam. Jadi kalau Anda ngomong tentang sastra, saya nggak suka sastra. Ya karena Anda menolak dengan adanya sastra itu. Nah ini kaitannya dengan pendekatan emotifnya itu. Jadi Anda menolak gimana Pak maksudnya? Ada karya sastra, kalau kamu menerima, walaupun Anda tidak suka, tapi kalau kamu menerima, maka secara tidak langsung, mau tidak mau, Anda akan terbawa oleh emosi itu. Mungkin ya, contoh Anda nonton film yang ada di Indonesia itu loh, yang Ku Menangis itu sekarang jadi bahan ejekan ya, Ku Menangis itu jadi bahan ejekan. Wah, tangisan seorang istri itulah pokoknya. Anda mungkin nggak nonton, ngapain film itu, terus filmnya itu yang naik Garuda ke kampus lah itu, atau naik laba-laba itu, naik itu ya yang fiktif itu.
Anda menolak untuk menonton itu, tetapi kalau Anda menerima, ya udah ditonton aja adanya itu, lama-kelamaan nanti Anda akan menerima. Ya kan? Menerima. Jadi membuka pintu hati untuk apa namanya? Menerima sebuah karya sastra itu, entah itu jelek, bukan mikirnya bukan jelek atau tidaknya. Jeleklah menurut Anda. Bisa menurut orang lain itu tidak jelek. Gitu. Jadi karya sastra itu apa ya? Sebuah bentuk karya yang yaitu gubahan dari alam, dan like and dislike itu bergantung pada penikmatnya. Siapa penikmatnya? Kita ini. Saya termasuk penikmat karya sastra, tapi saya sulit sekali menikmati karya sastra pantun. Pantun, kemudian puisi, saya sulit. Ya walaupun saya tidak menolak, tapi sulit. Jadi kalau ada membaca puisi itu butuh berlama-lama mengulang-ulang untuk bisa memahami. Tapi saya berusaha menerima, walaupun puisinya nggak cetol. Anda puisinya Sutarji Kalsumbari itu nggak cetol banget. Winka, ping pong, kayak gitu cuma. Tapi lama, saya tidak menutup adanya puisi itu, tetapi saya justru malah membuka, biarkan. Walaupun saya pertamanya nggak suka. Ketika saya menerima itu lama-lama tahu, entah kapan tahunya. Tapi saya menerima itu sebagai bagian dari apresiasi. Makanya kan ada pepatah Jawa mengatakan, Witing Tresno Dalaran Soko Kulino, itu benar. Selama kamu membuka hati, ya kan, membuka hati kepada orang lain, walaupun Anda tidak cinta, tapi lama-kelamaan nanti Anda akan merasakan kenyamanan, walaupun sekarang belum. Gitu teman-teman. Makanya lagunya Dewa, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, mesti kau tak cinta, itu benar. Yang penting dibuka dulu pintunya. Gitu enggak ya, sama kalau pas lagi kamu di rumah gitu membuka pintu supaya udaranya segar, saya nggak mau nanti gini kotor. Tapi kalau sudah terbuka dan pertama memang nggak nyaman, tapi lama-lama kan ya udah biasa aja. Itu sifat emotif kan begitu. Kemudian pendekatan didaktik. Bagaimana sastra itu mampu memberikan sebuah efek dan bisa memberikan sebuah pembelajaran kepada pembacanya. Gitu loh. Jadi sastra tidak hanya sekadar secara emosi saya mau menerima ini, tetapi bagaimana sastra itu mampu memberikan efek, ya toh? Mampu memberikan efek kepada para pembacanya. Jadi misalnya novelnya sama itu, puisinya Aku Khairil Anwar, Aku Adalah Binatang Jalang, itu kalau dibacakan ketika demo, wow, keren sekali itu. Tapi ketika ada di kamar mandi, Aku Adalah Binatang Jalang, ya malah lucu, ya kan? Kemudian puisinya Adi Masardi yang Berdebah Negeri Berdebah itu dibacakan ketika demo undang-undang Omnibus Law, wah keren sekali itu. Tapi kalau dibacakan di depan kelas anak SD lagi, Negeri Berdebah, wah, semua dipenuhi dengan sumpah serapah, dipimpin oleh sebuah orang yang dan seterusnya. Puisinya Adi Masardi, wah itu kalau di kelas nggak masuk, karena pendekatan didaktis itu bagaimana pesan atau informasi dalam karya sastra itu mampu diterima oleh masyarakat, begitu, dan disesuaikan dengan konteksnya. Contoh misalnya, Anda baca novel Terelie, ya teman-teman, Anda baca novel Terelie. Kalau Anda tidak sedang jatuh cinta, akan sulit memahami pesan mendayu-dayunya si Terelie itu, pengarang itu. Termasuk Anda membaca novelnya Ayat-Ayat Cinta, ya, Ayat-Ayat Cinta. Itu mahabbahnya, wah mahabbahnya. Mahabbah itu kisah cintanya, ya. Mahabbahnya itu luar biasa. Kisah percintaannya, tapi kisah percintaan secara Islami, yaitu dalam budaya Arab. Tapi kalau
itu yang baca anak SD kelas 6, ya kan, atau SMP lah kelas 1 akan sulit. Karena memang pesannya dia untuk dewasa. Nah, kemudian masuk ke pendekatan analisis, ya. Di mana pendekatan analisis itu kita sudah mampu, ketika kita mengapresiasi sastra, kita mampu tokoh protagonisnya itu siapa sih? Tokoh antagonisnya itu siapa sih? Itu contoh misalnya kalau dalam film, ya, dalam film itu tokoh protagonis itu misalnya Amanda Manpo, ya kan, pacarnya si Dita Putra itu kalau dia jadi pemeran antagonis nggak masuk, karena wajahnya sudah wajah mendayung-dayung. Orang tahunya dia itu yang baik, kemudian disiksa gitu kan, termasuk siapa namanya, Nikita Willy yang mau menikah atau yang sudah menikah itu, ya, anak kecil yang wajahnya kayak orang dewasa itu, Nikita Willy, ya, betul ya, bukan Nikita Mirzani, ya. Nikita Mirzani kan ya itu lah pokoknya. Nikita Willy itu tidak cocok ketika dia memerankan apapun, dia jadi jahat, pasti jadi baik, karena wajahnya kan melankolis. Nah, ketika kita sudah mampu mengidentifikasi mana yang jadi baik, mana yang belum baik, berarti pendekatan analisis Anda jalan. Ini pesan moralnya apa sih? Settingnya di mana sih? Ini temanya apa sih? Ini penggunaan gaya bahasanya seperti apa sih? Nah, itu sudah analisis. Oh, ternyata filmnya ini itu mengadopsi film Korea. Nah, berarti Anda sudah pendekatan analisis sebetulnya. Anda sering ya lihat nonton film di televisi itu menginduk atau mengikut atau seperti atau mengadopsi film-film Korea, ya. Wah, itu kan kayak film Korea, ya. Dulu ada film India atau Thailand, ya, India gitu ya. India itu mengadopsi film di Cina, ya, tentang alien, makhluk alien itu diadopsi. Di Cina meledak film itu, India juga buat, yang main Salman Khan, meledak juga. Indonesia buat, ya tidak meledak, ya, karena efeknya wagu. Nanti tiba-tiba ada di kampus ada burung Garuda naik, burung Garuda ke kampus, itu kan lucu itu. itu pendekatan analisis, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Nah, ini kalau yang tadi apresiasi karya sastra yang bersifat reseptif, yaitu menerima. Nah, kita selanjutnya adalah yang bersifat produktif. Apresiasi yang bersifat produktif biasanya muncul ketika kita ada tugas. Ya, ada tugas. Kalau nggak ada tugas, ya reseptif saja. Biasanya begitu. Kalau ada tugas, itu biasanya apresiasi yang bersifat produktif. Suruh membaca, memahami, kemudian menulis ulang sesuai dengan pemahamannya. Nah, itu apresiasi karena karya sastra produktif. Jadi, produktif atau ekspresif ini lebih pada bagaimana menciptakan proses. Ya, hati-hati teman-teman, nanti kalau mengajar di SD atau magang di SD kelas rendah, ya, jangan disuruh buatlah puisi tanpa dia mengapresiasi dulu. Nggak boleh. Jadi aturannya dalam pembelajaran sastra, ya, itu dia diapresiasi reseptif dulu, baru apresiasi produktif. Jangan terus tahu buatlah puisi, buatlah, enggak boleh, ya. Dia harus apresiasi reseptif dulu, menikmati sastra, membaca, mendengarkan, melihat dulu, baru disuruh untuk memproduksi. Itu pun ada aturannya memproduksi. Aturan yang seperti apa? Ya, aturan-aturan yang tentunya disesuaikan dengan jenjang, kan, tingkat kesulitan. Anak SD silakan buat puisi, buatlah puisi minimal 4 bait. Wow, puisi tentang religius. Wah, ya angel anak kelas 2 SD, kelas 3 SD. Yang ngerjakan siapa? Orang tuanya. Makanya sekarang banyak orang tua yang mendadak jadi pinter. Ya, mendadak jadi pinter, jadi guru SD itu sekarang orang tua begitu. Ini kalau saya kan memang
ngajari SD ya, calon guru SD, makanya kalau ditanya anak saya punya PR kecuali matematika, itu mesti tanyanya ke saya, ayah ini yang ngerjakan ya, gitu. Tapi kalau matematika biasanya saya serahkan ke yang ngelesi gitu. Takutnya saya salah konsep, karena memang saya tidak expert di bidang matematika begitu. Takutnya salah. Ya karena pembelajaran yang salah itu akan pembelajaran yang diterima oleh siswa sekolah dasar itu sekali mengajar 1000 tahun menginspirasi. Ya, bahkan mungkin Anda kalau saya suruh mengingat-ingat, siapa sih guru di SD Anda yang paling berkesan? Atau minimal sebutkan 3 nama guru SD Anda waktu itu. 3 nama saja. Anda masih ingat. Dan kalau Anda disuruh mengingat, punya kenangan-kenangan yang luar biasa. Iya kan? Pernah disuruh maju ke depan nggak bisa, pernah dijiwit, pernah dimarahin, pernah disuruh pulang, pernah ngompol di celana, atau pernah di celana, itu kan. Banyak itu kejadian-kejadian di SD. Waktu SD. Gitu. Ya, itu ya sekali lagi, jadi saya ulangi, saya tekankan bahwa apresiasi sastra itu dimulai dari reseptif dulu, kemudian menuju ke produktif. Oke teman-teman, nah ini perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak di 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, itu 7 sampai 11 tahun, 13 sampai 11 sampai 13 bisa Anda lihat di sini teman-teman. 1 sampai 2 tahun biasanya dia sastra yang, sekali lagi sastra jangan berpikir bahwa itu puisi, itu cerita ya. Bahwa keponakan saya yang 1 tahun itu senang banget nonton itu loh, Penguin Madagaskar, tahu ya, penguin yang di TV itu loh. Itu Penguin Madagaskar itu suka banget, umur 1,5 tahun lah. Dia nggak paham, dia bisa melihat, seneng banget. Upin Ipin nggak tahu bahasanya, tapi dia melihat cara ngomongnya, gambarnya dia seneng. Itu umur 1 sampai 2 tahun. Ya, permainan macam-macam tingkah kasih, memperhatikan kata-kata, ya kan? Betul lah, misalnya 1-2 tahun. Masuk ke SD ya ini, PAUD, 2 sampai 7 tahun. Memahami secara sederhana simbolik melalui bahasa, permainan dan gambar. Misalnya ini yaitu Upin Ipin, kemudian Syifa, jangan panggil aku jangan panggil aku anak paman, ya, gitu kan ya. Dan seterusnya, banyak iklan-iklan yang dia bisa menirukan. Itu sebenarnya kemampuan mengapresiasi sastra. Dan sastra tidak melulu pada cerita, bisa ada iklan. Anaknya aktif ya bun, ya gitu. Itu anak saya yang umur 7 tahun itu bisa menirukan itu dan memahami alur hubungan cerita. Itu apa lagi ya, jadi ini ya, jadi itu ya. Dia minimal bisa bercerita umur 2 sampai 7 tahun dari apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Nah, ini masa SD kan ini. Di masa 7 sampai ini menanggapi yang fleksibel, dia mulai mampu memilih, ini channel yang saya suka, mampu memilih ini cerita yang saya suka, memahami struktur sebuah buku, mana yang bagian penting, mana yang tidak penting, itu anak SD sudah mulai memahami. Tapi di sini kan memahami ya, kemudian mengidentifikasi sudut pandang cerita dan seterusnya. Dia mulai bisa menentukan itu jahat, ini baik, itu jahat, ini baik, itu. Dan di usia nanti menjelang kelas tinggi, menjelang SMP, itu mampu berpikir abstrak, bernalar, hipotesis, menangkap alur, jadi perbedaan minat antara laki dan perempuan. Lah nanti sudah mulai kok mosok cah cowok kok bacanya novel tentang Sepotong Pizza Untuk Kamu, itu karya siapa itu saya lupa. Itu ada saya pernah baca novelnya, cewek banget, judulnya Sepotong Pizza Untuk Kamu. Itu pokoknya girly banget lah, anak cewek banget, memang penulisnya cewek, dari sudut pandang cewek. Saya pernah baca sekilas, oh ternyata wanita itu hanya untuk mengatakan aku mau,
Nah, aku mau diajak jalan misalnya dengan orang yang dia menaruh hati itu luar biasa powernya gitu loh. Bahkan misalnya ada remaja perempuan suka sama laki-laki ya, teman satu kelasnya, dan teman satu kelas itu cowoknya itu bilang gini, misalnya namanya si Riana gitu, Ri, kamu bagus pakai baju itu. Nah, cuma gitu doang. Ri, kamu bagus pakai baju itu, yang mengatakan adalah lelaki atau cowok yang disukainya. Wow, itu powernya luar biasa teman-teman. Ya, setelah saya baca, gitu. Setelah saya baca itu diceritakan itu, bahkan dia itu rela untuk berbagi sepotong pizza gitu loh. Pizza itu kan dilambangkan ya makanan yang enak katanya sih gitu katanya. Tapi saya nggak begitu suka. Ya dia rela membagi sepotong pizza itu untukmu, artinya hatinya itu diberikan. Itu bahasa yang lebih mudah begitu. Dan menurut saya, oke, nggak apa-apa. Nah, itu memang novel remaja ya, novel remaja untuk anak-anak yang sedang jatuh cinta pada lawan jenis di usia puber. Selanjutnya unsur-unsur intrinsik saya kira tidak perlu dijelaskan ya. Ini semuanya sudah tahu. Semuanya sudah tahu. Dan yang belum tahu, tema, rasa, nada, amanat, diksi, imaginary. Imaginary, nggak tahu ya. Saya kata imaji. Atau biasanya pencitraan. Ya, pencitraan. Citraan. Bukan pencitraan itu, bukan cari muka, itu bukan. Citraan. Atau pengimajian. Pencitraan atau pengimajian dalam bahasa sastra itu adalah memahami sebuah karya sastra menggunakan indera. Contoh misalnya hujan rintik-rintik, itu kira-kira indera penglihatan apa ya? Mata dan telinga. Ya, mata ada hujan, rintik-rintik suara ya. Kalau hujan gembrojok ya berarti bukan rintik-rintik, hujannya deras banget. Hujan rintik-rintik berarti suara rintik-rintiknya kelihatan kedengeran, mata juga bisa melihat baru gerimis gitu. Itu namanya imaginary. Pusat pemisahan itu sudut pandang ya, gaya bahasa, ritme atau irama, rima atau sajak. Ritme biasanya ini di dalam sajak ya, pantun atau puisi begitu. Tapi kalau untuk novel dia tidak pakai ritme karena tulisan ya. Oke, itu teman-teman sampai sini ya. Ada pertanyaan mungkin nanti silakan langsung ditulis di komen di bawah. Selanjutnya ini unsur intrinsik prosa. Prosa itu apa namanya? Prosa itu novel ya, ada plot, latar, setting. Nah, ini semuanya semua ya, semua. Harusnya ini tambah 8. Ini harusnya ya tambah 8 sudah gaya bahasa itu penting. Gaya bahasa, karena gaya bahasa yang digunakan Raditya Dika, yang digunakan oleh Elsie Razi itu, Habibur Rahman Elsie Razi, kemudian yang digunakan oleh Dewi Lestari itu sangat beda gaya bahasanya. Jadi perlu ada tambahan gaya bahasa. Tapi tidak juga nggak apa ya, yang penting minimal ada 7 ini ada yes. Kalau aku sih yes gitu, kata-kata Mas Anang kan gitu ya. Minimal ini. Dan teman-teman, Anda harus paham ya, apa bedanya penokohan dengan watak. Ya, penokohan dengan watak. Kalau penokohan itu lebih detail, lebih kalau watak kan, misalnya tokoh, misalnya watak ya, watak siapa ya yang paling terkenal? Misalnya filmnya siapa ini? Ada apa dengan kita? Ya, ada apa? Si Rangga. Rangga itu penokohan. Jadi penokohannya itu paket komplit. Di dalam penokohan itu ada perwatakan. Rangga wataknya adalah bijaksana dan seterusnya itu. Anda bisa menyebutkan bijaksana, bisa menyebutkan rendah hati, rendah diri, sombong dan seterusnya itu perwatakan. Tetapi kalau Anda mampu menemukan, mampu menunjukkan bahwa ini loh
antagonisnya. Oh ini loh protagonisnya, berarti itu masuk ke penokohan. Ya, selebihnya nanti bisa diskusi. Baik teman-teman, selanjutnya unsur instruksi drama ini juga penting. Sekali-sekali kalau saya tuh punya bayangan kapan ya saya bisa ngajak nonton drama mahasiswa saya sebagai apresiasi. Di UNY sudah ada, di UAD belum. Tapi karena pandemi saya itu dulu sudah kerjasama dengan teman-teman sanggar mana itu daerah Banguntapan itu. Kapan Mbak main Mbak Novel itu kan orang sanggar alumni PGSD juga. Ya Pak, nanti kalau namanya Teater Banyu itu mau manggung, nanti Bapak saya kasih undangan, mahasiswanya diajak gitu. Dan tiketnya gimana? Ya udah tiketnya nanti 5.000 saja Pak. Harusnya kan 10.000 yang dipotong 5.000 karena rekan gitu di TBY. Tapi karena kena pandemi, pentasnya juga nggak jadi kan. Pentasnya nggak jadi sampai sekarang. Waduh. Saya padahal pengen ngajak Anda itu nonton teater. Dan nonton teater itu kalaupun lucu ya ketawa sewajarnya, kalaupun sedih ya sedih sewajarnya. Tidak seperti nonton OPJ ya, di sana gunung, di sini gunung, cakep. Nggak boleh nonton teater itu, bahkan handphone aja nggak boleh nyala, semua harus silent, diam, menikmati. Karena di sana apa? Di sana ada pemain, pentas, ada sutradara, ada penonton. Dimana ketika pentas itu ya semua harus fokus ke dalam panggung, kayak nonton opera itu loh, atau orkestra. Tahu ya, kalau Anda nonton orkestra itu di YouTube, itu kan semuanya diem, sikap sempurna, nggak ada yang kakinya itu di atas atau loncat-loncat, itu nggak ada. Paling tidak ada yang ya, tepuk tangan selesai, apresiasinya. Nonton orkestra, ya itu kan hiburan panggung, seperti hiburan berkelas, kecuali panggung dangdut ya. Kalau panggung dangdut ya nonton kalau nggak goyang ya nggak enak. Itu ada watak hampir sama sebetulnya, cuma bedanya kalau drama ini lebih pada ke dialog. Ya nanti kapan-kapan kalau sudah selesai, pandemi sudah selesai, kita akan nonton di TBY malam, tapi malam. Oke, ini tadi sudah saya ceritakan ya, cerita binatang. Nah, ini ceritanya singkat, akrab dengan dunia mereka. Sebetulnya semuanya harus akrab dengan dunia mereka sebetulnya. Tetapi minimal kita sudah paham ketika dia usia 6-10 tahun atau kelas terendah ya, itu cerita binatang, cerita-cerita yang fantasi gitu loh. Anak saya yang kelas 1 SD itu sangat suka yang namanya Frozen ya, itu Let It Go, itu hafal sekali. Dia berimajinasi seperti Anna dan Elsa, mulai dari berpakaian, rambutnya mau dipanjangin tapi nggak panjang-panjang, malah kriwil ya kan. Itu nggak apa-apa, itu bagian dari dia cara berkreasi setelah mengapresiasi sastra. It's okay. Kemudian di usia kelas tinggi nanti anak akan membutuhkan cerita yang lebih real, contoh kisah-kisah Nabi. Anak SD kelas 1 dikasih bacakan cerita Nabi belum nyambung, hanya bisa dikenalkan, oh nabinya adalah Nabi Muhammad, rukun iman, rukun Islam, hanya itu dikenalkan dulu. Tapi untuk anak kelas tinggi sudah mulai diceritakan kisah nyata, cerita Nabi, cerita tentang hal-hal fakta sederhana. Banyak orang yang pelit pasti akan celaka misalnya, begitu dan seterusnya. Orang yang baik pasti akan mendapatkan dari kebaikannya itu dan seterusnya. Ini jenis sastra nanti bisa dilihat, ada buku bergambar, fiksi realistik, fiksi sejarah, fiksi ilmu, cerita fantasi, biografi dan seterusnya ya. Tuh. Nah, kita agak masuk ke dalam, yaitu pembelajaran anak di SD ya, pembelajaran sastra anak di SD. Di abad 21 ini teman-teman, di generasi Z ya, ada kan generasi Z ya sekarang ya. Nanti mengajarnya juga mengajar, zaman saya dulu mengajar itu ya menulis di papan tulis. Guru itu tulisannya mesti Latin dan bagus-bagus. Tapi karena sekarang itu yang diajar adalah generasi Z,
tulis tangan itu yang penting terbaca, tidak masalah bagus, rapi, dan seterusnya. Yang penting terbaca, yang penting kontennya, katanya kan begitu. Nadiem Makarim juga begitu. Ngapain anak-anak diajar kosakata bahasa apa? Diajarkan grammar bahasa Inggris. Do, does, did, he, she, it, are, you, we, they. Langsung saja suruh praktek. Salah nggak apa-apa. Toh bahasa kan bukan hanya sekedar struktur, tapi kan bagaimana menyampaikan pesan antara O1 dan O2. Kata Nadiem Makarim begitu. Ya, saya sebagai akademisi, ya nggak salah sih. Nggak salah. Tetapi kan, nah, makanya tetapi anak SD kan harus tahu asbabun wurudnya dan asbabun nuzulnya. Jadi sebab keurutannya dan sebab musababnya gitu loh. Asbabul wurud dan asbabun nuzulnya itu harus jelas. Kenapa sih kok itu dinamakan kata benda, ini kata kerja, itu harus tahu, tidak hanya langsung menggunakan. Walaupun kenyataannya pembelajaran yang yaitu abad ke-21, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaboratif ini di dalamnya adalah salah satu pembelajaran yang bersifat progresivisional, apa ya, progresivism, ya, dan progresif itu langsung jos gitu. Jadi dia tidak secara struktural gitu. Makanya kan banyak guru, banyak dosen yang saya harus ngejar kuliah ini karena harus menghabiskan materi, yaitu berarti dosennya dosen atau guru-guru yang generasi old. Kalau generasi sekarang itu bukan masalah materi harus saya berikan ke mahasiswa, tapi bagaimana mahasiswa mencari materi sendiri dan dosen hanya memberikan rambu-rambu yang harus dipelajari. Contohnya Pak, nah contohnya misalnya rambu-rambunya adalah mahasiswa dalam mata kuliah ini mampu mempelajari materi pembelajaran sastra anak. Dah gitu aja, nanti mahasiswa mencari sendiri. Ini loh bukunya, nanti cari sendiri, websitenya ini, slide-nya ini. Tapi kenyataannya kan mahasiswa tidak. Enggak tahu apa saya cari kan, kembali lagi. Pengennya generasi Z, tapi yang generasi Z kalau tidak disuruh juga tidak inisiatif gitu loh. Makanya serba salah. Nadiem Makarim mengatakan, Mas Menteri itu, ya pendidikan di instansi memang kita harus berubah. Serba salah juga. Kalau gurunya masih model lama, siswanya model baru. Ketika gurunya sudah masuk ke model baru, siswanya merasa sudah terbiasa dengan model lama. Akhirnya ya nggak match, nggak ketemu. Terus gimana? Ya menurut Mas Menteri ya, memperbaiki pendidikan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, sama dengan memberantas korupsi, itu tidak semudah itu, butuh berpuluh-puluh tahun untuk mengubah sistem. Contoh misalnya kurikulum SD gitu Bapak Ibu, kurikulum SD itu bisa dikaji ulang setelah minimal itu 3 tahun, minimal itu 3 tahun bisa dikaji ulang. Minimal 3 tahun. Idealnya ya 6 tahun, karena SD setelah ketemu lulusannya seperti apa, baru bisa dikaji ulang, bisa direview. Kurangnya apa, yang belum, yang mana itu. Kalau S1 4 tahun, minimal harus sudah ada lulusannya. Baru dilihat ibaratnya, kalau mau meninjau, ya kan, ada inputnya kan sesuai ya, digodok, dimasak, setelah lulus keluar masakannya enak enggak, oh kurang asin berarti ditambahkan yang ini, oh kurang gula tambahkan yang ini, kurang penyedap rasa tambahkan yang ini gitu. Masakannya kurang matang, nanti kan kedepannya kan diulang, nggak mungkin dong masakan yang udah jadi kemudian dimasak ulangan, nggak mungkin. Itu sama aja alumni yang udah lulus disuruh kuliah lagi mengulang, ayo nggak bisa. Ya itu loh teman-teman, ya. Sastra juga begitu, sastra kalau sudah keluar, sudah rilis ke masyarakat dan dinikmati, itu tidak bisa ditarik. Artinya ditarik itu tidak bisa terus ditarik, diperbaiki lagi, dikeluarkan lagi, itu tidak bisa. Nggak bisa. Nah, ini penting ya. Jadi filosofi seperti ini teman-teman harus paham. Oke.
Gaya pembelajaran bahasa sekarang bisa dibaca ya, meningkatkan ketajaman perasaan. Hal yang harus diperhatikan guru itu bahwa memahami karya sastra sebagai pengalaman, sesuatu yang terjadi untuk dihayati, dinikmati, dirasakan, dan dipikirkan. Jadi guru harus tahu bahwa karya sastra itu sebagai pengalaman, ya, sebagai bagian dari pengalaman atau gubahan alam yang harus dinikmati, diterima, ya jangan ditolak. Semakin Anda menolak sebuah alam, semakin Anda ingin menerimanya. Itu pepatahnya siapa ya itu? Saya lupa. Semakin Anda menolak adanya alam, saya nggak mau, justru Anda akan semakin menerimanya. Gitu. Itu sama halnya ketika Anda menolak, saya nggak anti sastra. Semakin Anda mendekati sastra itu, gitu loh. Itu filosofi siapa? Saya lupa. Itu ada pepatah mengatakan begitu. Semakin Anda membenci, maka Anda akan semakin mencintai. Waduh, ya kan? Biasanya kan begitu. Karena otomatis membenci itu kan memikirkan. Mungkin Anda benci sama seseorang, sama mantan. Anda benci banget. Itu sebetulnya Anda kan memikirkan. Maka semakin Anda mencintainya sebetulnya. Iya. Jadi kalau dalam ilmu mahabbah itu begitu. Ilmu mahabbah itu ilmu percintaan. Makanya dalam kemarin ya, Maulid Nabi itu, kita tahu ya teman-teman, yang Maulid Nabi itu sholawatan sampai nangis-nangis, ya toh. Sholawatan itu kan wujud kecintaan kita pada Rasulullah, ya kan, membuat Maulid Nabi secara besar-besaran di Petamburan, di mana-mana itu ya. Itu kan wujud kecintaan kita kepada Nabi. Marhaban ya Nabi ya, misal begitu. Itu luar biasa karena kita cinta. Ya namanya orang cinta itu kan ada yang sampai bawa bendera, ya toh, yang Habib saya itu Syakirmania itu kalau setiap sholawatan bawa bendera itu, sholawatan bawa bendera itu begitu cintanya, karena itu kalimat mahabbah. Jadi kalau kalimat mahabbah itu ya tidak bisa dimasukkan ke ya bid'ah. Semua kalimat mahabbah itu ya bid'ah gitu loh. Ya karena memang namanya juga orang cinta ya. Ya toh. Misalnya begini, kamu mencintai seseorang ya, misalnya dengan pacar kamu. Sayang, hari ini aku nggak bisa tidur karena wajahmu seperti rembulan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu kan syirik banget. Tidak bisa hidup tanpamu. Kamu itu yang ngasih nyawa. Allah kok nggak bisa hidup tanpamu. Itu kan kalimat mahabbah dan itu sah-sah saja. Nah, makanya ketika kalimat mahabbah itu dikaji dari hadis dan Al-Quran, ayo nggak bisa, pasti kita kalimat mahabbah itu kalimat cinta. Sama dengan sastra. Sastra, engkau adalah jantung hatiku, aku tidak bisa hidup tanpamu, kamu adalah matahariku, kamu ada di setiap hembusan nafasku. Ya itu dikaji dalam sisi agama syirik. Setiap hari aku bahkan dulu ya, sempat setahun atau 2 tahun yang lalu itu adiknya Megawati Sukmawati itu mengatakan begini, suaramu lebih indah daripada azan. Wow, itu dikaji dalam bentuk syariat, di bentuk akidah. Syirik, ya kan? Suaramu lebih merdu daripada azan. Tapi ketika itu sebagai kalimat mahabbah dalam konteks sastra, kalimat cinta, kalimat mahabbah, suaramu lebih indah daripada azan. Nah, misalnya itu kan dikaji dalam syariat luar biasa itu. Syirik, tapi ketika itu dikaji dalam kalimat sastra mahabbah, percintaan, ya sastra ya bebas-bebas wae gitu loh. Tapi sekali lagi hati-hati juga. Itu untuk siapa? Kalau Anda mengatakan bahwa suaramu lebih indah daripada azan ke sesama kawan yang tahu konteksnya, ya wes itu gak masalah. Tapi kalau itu untuk orang-orang yang dalam tanda kutip suka sensitif, ya bahaya itu nanti. Kriteria yang harus dimiliki guru ada bisa baca sendiri. Saya ini itu ya. Oke, kemudian strategi dan metode. Nah, ini strateginya bisa bercerita, berbicara, bercakap-cakap, menulis berdasarkan gambar, visual, dramatisasi, sampai ke
mendramatisasi karya sastra. Metodenya bisa menyimak, bisa membaca, nonton drama, mengarang juga bisa, bermain peran juga bisa, bermain drama juga bisa. Bedanya bermain drama dengan bermain peran. Beda ya Mas ya. Kalau bermain peran itu coba Anda perankan menjadi lompat-lompat kan, tapi hanya lompat-lompat doang. Tapi itu bermain peran. Bermain peran, role playing. Tapi kalau bermain drama, pasti ada dialognya, ada konteksnya, ya kan? Ada mimik wajahnya dan seterusnya. Lebih apa ya? Kompleks. Gitu. Kalau role playing itu coba perankan gajah itu gimana? Iya, Anda bisa memerankan. Anda percoba peranan kodok itu atau bebek dan seterusnya. Itu role playing. Oke, itu teman-teman bisa dipahami nggih? Kalau belum bisa dipahami nanti boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, itu materi tentang apresiasi sastra di slide 2 juga hampir sama isinya. Dan teman-teman, untuk tugasnya nanti saya ingin Anda mengapresiasi sastra. Ya, nanti di LMS nanti akan ada tugas, silakan Anda baca. Tapi intinya saya hanya ingin mengapresiasi, Anda itu mengapresiasi karya sastra. Ya, mengapresiasi karya sastra, entah itu berupa resensi, entah itu berupa opini, entah itu berupa macam-macam. Ya, nah, nanti coba dilihat di LMS-nya atau e-learning-nya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi mohon maaf. Intinya minggu depan pun begitu, di pokoknya di minggu 9 nanti ya antara Senin sampai Jumat nanti akan saya upload materi. Nanti kalau misalnya diperlukan untuk ke web meeting ya nanti akan saya kabari di grup WhatsApp. Lagi terima kasih. Jangan lupa presensi, ya. Jangan lupa presensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.